Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1160. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mati? Tidak. Di bawah api teratai hijau dan juga di bawah menelan pedang karat misterius, leluhur sungai darah itu pun seketika mengeluarkan raungan keras dan pada akhirnya dia pun tidak bisa menahannya lagi. Aku berkata, aku akan mengatakannya, kata leluhur suci sungai darah. Dia meraung kesakitan. Bayangan darah jiwanya berjatuhan di lautan darah dan itu sangat menyakitkan. Mendengar itu seketika Kincen pun langsung menarik api teratai hijaunya. Tetapi Kincen masih tidak menyimpan pedang karat misterius. Tetapi Kincen menatap dingin ke arah leluhur sungai darah. Kincen sangat tenang dan sabar. Kincen hanya menunggu dengan tenang, menunggu leluhur sungai darah itu untuk berbicara. Ada kesedihan dan kemarahan di dalam jiwa leluhur suci sungai darah, tetapi dia hanya bisa menatap Kincen. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada wanita itu, kata leluhur sungai darah. Mendengar itu mata Kincen pun tiba-tiba menjadi dingin. Dan api teratai hijau yang kacau tiba-tiba keluar lagi. Dan raungan teriakan leluhur suci darah bergema lagi. Bayangan darah asal mula jiwanya berjuang dan berguling kesakitan. Tetapi Kincen acuh tak acuh, dia hanya memandangnya dengan dingin. Kincen penuh kesabaran seolah-olah dia bisa menonton kesakitannya. Yah, sungguh, kata leluhur suci sungai darah. Dia meraung kesakitan. Suaranya sepertinya datang dari bagian terdalam jiwanya, menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar itu Kincen pun sedikit menarik kekuatan api teratai hijau dan leluhur sungai darah itu pun segera menghela napas dalam. Wanita ini muncul di sini bukan di bawah bimbinganku, tetapi dia datang ke sini di bawah bimbingan makhluk gelap. Tujuannya adalah untuk menyingkat hal-hal gelap itu, kata leluhur sungai darah. Hal-hal yang gelap, kata Kincen. Dia mengerutkan kening. Yah, itu adalah belati giok hitam. Benda ini, aku pun tidak tahu mengapa itu bisa muncul di sini. Kabut kekuatan hitam tidak dibuat olehku, tetapi sudah ada ketika aku datang ke sini dan berada di dalam kabut hitam juga berisi aturan sumber kegelapan. Selama ratusan juta tahun, saya selalu ingin memahami kabut hitam ini, mengendalikan hal-hal gelap dan aturan aslinya. Tetapi hanya karena saya hanya keadaan jiwa, saya belum pernah berhasil. Paling-paling saya hanya menyerap sebagian dari darah di kabut gelap tersebut. Sebaliknya, wanita ini setelah dia datang, dia langsung masuk ke dalam kabut gelap ini, memurnikan benda-benda gelap dan sumber kegelapan. Dia sepertinya datang ke sini khusus untuk ini, dan ada sesuatu yang aneh pada wanita ini. Berbicara tentang ini, leluhur suci sungai darah itu tiba-tiba berhenti dengan sedikit ragu. Kincen menatapnya dengan tenang. Kincen tidak bertanya, tetapi diam-diam Kincen menunggu leluhur suci sungai darah itu untuk berbicara lagi. Sebelum wanita itu tiba, aura di tubuhnya agak mirip dengan pria dari dunia luar. Meskipun ada juga kekuatan gelap semacam ini, namun itu lebih mirip dengan aturan ras iblis. Setelah ditelan, itu berubah. Manusia seutuhnya telah menjadi kekuatan yang mirip dengan sumber kegelapan ini. Tampaknya kekuatan aslinya telah diubah, kata leluhur suci sungai darah. Apakah kekuatan aslinya seperti ini? Kata Kincen. Tiba-tiba Kincen mengeluarkan sebuah kekuatan. Yah, itu adalah kekuatan aturan iblis semacam ini, kata leluhur suci sungai darah. Ini adalah kekuatan klan iblis abis dan kekuatan yang terjadi kemudian. Apakah seperti ini? Kata Kincen dan kemudian boom, di tubuh Kincen, kekuatan darah raja kegelapan pun melonjak dan kekuatan kegelapan yang menakutkan dengan cepat menyebar. Yah, itu dia, kata leluhur suci sungai darah seraya memandang Kincen dengan kaget. Melihat itu, leluhur naga Hong Huang juga menunjukkan keterkejutan. Dan kedua makhluk kuno itu sedikit linglung. Kekuatan untuk mengembangkan aturan lain bukan tidak mungkin bagi mereka pada tingkat ini. Tetapi Kincen telah berevolusi dari kekuatan ras manusia menjadi aturan ras iblis abis. Kemudian menjadi kekuatan ras kegelapan. Itu dengan sangat mudah, seolah-olah dia seharusnya terlahir seperti orang dari ras iblis dan ras kegelapan. Yang sangat mengejutkan mereka. Leluhur naga Hong Huang saat ini menatap Kincen. Dia juga tahu bahwa Kincen dapat mengembangkan kekuatan naga sejati,
Jika dia bukan leluhur klan naga sejati, ahli teratas klan naga sejati lainnya tidak akan dapat mengenalinya dengan mudah. Tetapi Qin Chen dapat mensimulasikannya dengan sangat realistis. Saat ini, leluhur naga Hong Huang sendiri pun cukup terkejut. Namun, saat itu ada aura menakutkan di tubuhnya. Yang aura itu lebih kuat dari kekuatan ras iblis abis sebelum itu. Dan bahkan aku pun memiliki jantung berdebar-debar ketika itu, jadi aku tidak berani menerimanya dengan mudah. Pada saat dia masuk, dia telah menelan orang ini dengan cara memurnikannya. Kekuatan itulah yang membawa wanita ini ke dalam kabut gelap dan menyempurnakan hal-hal gelap tersebut. Kata leluhur Sungai Darah, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan iblis abis yang bahkan kamu merasa terkejut. Kata Qin Chen, matanya tiba-tiba memadat dengan cahaya dingin yang muncul. Leluhur iblis abisal. Kata Qin Chen, pupil matanya menyipit, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul padanya dan sesosok tiba-tiba muncul di benaknya. Dan itu adalah leluhur iblis abis. Kekuatan leluhur iblis abis. Dia tidak bisa lagi membayangkan aura siapapun dari klan iblis abis yang dapat membuat leluhur suci Sungai Darah, yang merupakan dewa iblis kuno, juga merasakan jantung berdebar. Aku mengerti, kata Qin Chen seraya memandang ke arah Sang Guan Wan Di masa lalu, Sang Guan Wan memasuki gerbang alam iblis melalui klon Lord of the Abyss dan jatuh ke penjara iblis tak terbatas. Dan di penjara iblis tak terbatas itu adalah wilayah teratas dari klan iblis abis, dan itu berbahaya. Dan itu adalah tempat inti dari klan iblis abis. Bahkan ahli teratas dari klan iblis abis tidak dapat dengan mudah memasuki tempat seperti itu. Tetapi ada satu orang yang pasti bisa memasukinya, dan itu adalah nenek moyang iblis abis. Sebagai leluhur atau nenek moyang dari klan iblis abis, nenek moyang iblis abis, dia dapat memasuki penjara iblis tak terbatas. Dan dia pasti akan menemukan Sang Guan Wan dan membawa Sang Guan Wan ke klan iblis abis. Dengan cara ini, Sang Guan Wan muncul di sini. Kemungkinan besar itu adalah pengaturan dari nenek moyang iblis abis. Dan nenek moyang iblis abis itu juga telah menghapus ingatan Sang Guan Wan sehingga membuat Sang Guan Wan tidak dapat mengingat apapun. Apa yang dia lakukan kepada Wan Kata Qin Chen. Niat membunuh yang sangat dingin tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Niat membunuh ini mengepul, muncul dari tubuh Qin Chen seperti letusan gunung berapi, langsung menyapu segalanya. Segera leluhur suci Sungai Darah dan leluhur naga Hong Huang memandang Qin Chen dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan niat membunuh yang kuat dari Qin Chen. Dan mereka pun bertanya-tanya siapakah leluhur iblis abis itu. Bagus, sangat bagus, kata Qin Chen. Dia segera menghunus pedang karat misterius dari lautan darah leluhur Sungai Darah dan kemudian matanya langsung tertuju kepada pohon iblis dari 10.000 alam. Dengan mata Qin Chen yang dingin, dia pun tiba-tiba mengangkat tangannya dan segera bergemuruh. Gemuruh pun terjadi dan seketika pohon iblis dari 10.000 alam menari-nari dengan panik. Di dasar pohon iblis dari 10.000 alam, napas iblis abis yang menyesakkan dan menakutkan tiba-tiba muncul. Di pohon iblis 10.000 alam, energi iblis abis yang mengepul melonjak dan aura besar meledak. Di bawah pandangan semua orang, aura klan iblis yang kuat muncul dari bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Suasana iblis yang kuat, baik leluhur naga Hong Huang ataupun leluhur suci Sungai Darah, memandang ke lokasi pohon iblis dari 10.000 alam dengan heran. Mereka dapat merasakan bahwa di bawah pohon iblis dari 10.000 alam ada aura iblis yang sangat menakutkan yang muncul. Mereka langsung mengerti bahwa di bawah pohon iblis dari 10.000 alam sangat mungkin ada sosok iblis yang kuat. Napas ini, leluhur suci Sungai Darah mengerutkan kening, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Ini adalah napas yang sangat mirip dengan jantung berdebar-debar yang dirasakanku waktu itu. Tapi, napas di bawah pohon iblis dari 10.000 alam ini tampaknya lebih berdebar-debar daripada milik wanita itu. Akan tetapi sepertinya napasnya jauh lebih lemah. Kemudian, gemuruh. Di bawah tatapan leluhur suci Sungai Darah dan leluhur naga Hong Huang, tawa terang-terangan terdengar di langit di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Hahaha. Selama berabad-abad ini, kursi ini akhirnya keluar dari masalah. Bocah Qin Chen, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian. Tawa seram bergema di seluruh dunia dengan ledakan dan kemudian energi iblis yang melonjak naik ke langit dari bawah pohon iblis dari 10.000 alam dan lalu melayang keluar. Dan itu adalah Lord of the Abyss.
Ya, dia adalah Lord of the Abyss yang dulu dijebak di Lautan Guntur. Lord of the Abyss sebelumnya telah mencoba menerobos penindasan penuh iblis dari 10.000 alam selama bertahun-tahun ini. Dia tidak pernah menyerah. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan getaran di pohon iblis 10.000 alam. Dan Lord of the Abyss segera menunjukkan kekuatannya untuk mencapai langit, memanfaatkan kesempatan tersebut, dan langsung bergegas keluar dari penindasan pohon iblis dari 10.000 alam dan akhirnya bebas. Hahaha, kata Lord of the Abyss. Dia tertawa. Namun ketika dia melihat pemandangan di depannya, tawa itu tiba-tiba berhenti. Karena ketika dia melihat kehampaan tidak jauh darinya, Qin-Chen nampak menatapnya dengan dingin. Dan dengan mata yang dingin itu seperti cahaya dingin yang tajam langsung menembus jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah melepaskan diri dari belenggu pohon iblis dari 10.000 alam? Kata Lord of the Abyss. Dia mengembun di dalam hatinya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat kekuatan kekacauan mengepul dari leluhur naga dan juga lautan darah yang mengerikan yang diselimuti oleh atmosfer kacau, dia bahkan lebih terkejut lagi. Apa itu? Dari lautan darah yang mengerikan itu, dia merasakan aura horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini terlalu kuat dan tersebar. Bahkan setelah jarak yang jauh itu masih bisa mengejutkan Lord of the Abyss. Apa itu? Dari lautan darah yang mengerikan itu, dia merasakan aura horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini terlalu kuat dan tersebar. Bahkan setelah jarak yang jauh itu masih bisa mengejutkan Lord of the Abyss. Ini adalah eksistensi yang harus melampaui dirinya pada tingkat kehidupan. Dengan napas keabadian, seolah-olah datang dari masa prasejarah, memberinya kejutan yang kuat. Apa yang terjadi? Tepat ketika Lord of the Abyss sedang bingung, Qin-Chen nampak sudah berjalan menuju Lord of the Abyss. Qin-Chen tidak punya banyak omong kosong. Segera pedang karat misterius di tangannya telah tersapu lagi, dan cahaya hitam mengerikan bermekaran dari pedang karat misterius. Pedang karat misterius langsung melesat ingin menusuk Lord of the Abyss. Nah, kamu sengaja melepaskanku dari penindasan pohon iblis dari 10.000 alam. Ini akan menjadi keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu, kata Lord of the Abyss. Dan kemudian, boom, ada ledakan. Lord of the Abyss tidak menunggu Qin-Chen mendekat. Dia telah meraung. Kekuatan monster Abyss di tubuhnya melonjak dengan liar. Seluruh sosoknya berubah menjadi cahaya gelap melonjak ke langit hendak meninggalkan ruang yang luas ini. Jika bukan karena kekuatan guntur, cakram Gyeokyeon-kun tidak akan dapat menekannya sama sekali. Bahkan, walaupun itu dunia kecil, itu tidak akan bisa menjebaknya. Pada saat ini, Lord of the Abyss akan langsung mengambil keputusan yang paling menguntungkan, yaitu adalah untuk bergegas keluar dari dunia kecil ini terlebih dahulu. Dan begitu dia melarikan diri, dengan kekuatan Qin-Chen dia tidak akan pernah bisa untuk menekannya lagi. Namun kemudian, boom, ketika aura cahaya iblis yang dia ubah ingin segera keluar dari ruang dunia ini, tiba-tiba antara langit dan bumi, aura kekacauan yang melonjak tetap ada dan langsung berubah menjadi lautan tak berujung untuk menekan Lord of the Abyss. Dan seketika Lord of the Abyss pun terjatuh, dia tidak bisa pergi kemanapun. Di saat yang sama, pedang karat misterius juga telah tiba kepadanya. Apa? Sebelum Lord of the Abyss terkejut, pedang karat misterius di tangan Qin-Chen telah menembus tubuh Lord of the Abyss. Tidak, Lord of the Abyss segera mengeluarkan raungan keras yang tak ada habisnya. Bagi Qin-Chen, Lord of the Abyss yang kekuatannya tak tertandingi dan harus menggunakan lautan guntur untuk bisa menekannya. Tetapi pada saat ini dia berada di dunia kacau. Dunia kacau cakram Gyeokyeon-kun yang telah berevolusi sebelumnya. Dia tidak bisa melawan dan pedang karat misterius itu sudah menyiksanya. Jeritan-jeritan Lord of the Abyss pun terus terdengar. Jeritan itu berkali-kali lebih buruk daripada lolongan hantu. Nah, mati untukku. Rasa sakit yang luar biasa membawa keganasan yang mematikan. Dan Lord of the Abyss berpaling dan langsung menyerang Qin-Chen dengan satu cakarnya. Energi iblis membentuk cakar iblis yang menakutkan dan meledak langsung di dada Qin-Chen. Kekuatan mengerikan yang dulunya mampu menghancurkan langit dan bumi di benua Tianwu dan juga dapat menghancurkan seluruh benua. Namun kini itu meledak pada dada Qin-Chen, tetapi tampaknya itu sangat lemah. Bahkan sudut pakaian Qin-Chen pun tidak terkoyak sedikit pun. Satu pukulan itu tidak efektif dan sosok Qin-Chen tiba-tiba muncul di depan Lord of the Abyss. Tangan kirinya mengembunkan aura pedang yang mengerikan. Di atas aura pedang, guntur yang mengepul melonjak dan tiba-tiba menusuk Lord of the Abyss lagi. Pedang ini langsung menghancurkan ruang dan langsung menembus dada kanan Lord of the Abyss dan juga menembus punggung kirinya.
Sementara cahaya guntur itu pun seketika menutupi tubuh Lord of the Abyss dan membakar jiwanya. Tidak, kekuatan guntur tetap ada berkedip dan padam pada tubuh Lord of the Abyss. Seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuh Lord of the Abyss. Itu meletus terus-menerus. Dan rasa sakit yang membakar membuat Lord of the Abyss meraung, menjerit kesakitan. Energi iblis di tubuhnya meledak dan panik dan seluruh sosok Lord of the Abyss tampak gila. Kamu! Lord of the Abyss memandang Qingchen dengan marah. Pada saat ini dia akhirnya merasakan aura di tubuh Qingchen. Dan aura itu ternyata adalah ranah yang mulia. Kapan bocah kamu menjadi ahli yang mulia? Kata Lord of the Abyss karena dia ingat betul ketika dia ditekan oleh Qingchen waktu itu. Qingchen bahkan bukan ahli guru suci. Namun sudah berapa lama waktu berlalu dan anak ini telah menjadi ahli yang mulia. Dan anak ini juga telah menjadi ahli yang mulia puncak panah. Bahkan aura Qingchen lebih kuat daripada kultivasinya, dan aura yang dapat melarikan diri sedikit saja itu jauh lebih buruk baginya. Bagaimana kamu melakukannya? Kata Lord of the Abyss. Saat ini dia benar-benar terkejut. Namun gerakan di tangan Qingchen tetap tanpa berhenti dan boom, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul lagi di tangan Qingchen. Dan setiap aura pedang mengandung aturan yang berbeda-beda. Seperti ribuan akupuntur yang menusuk ke tubuh Lord of the Abyss. Apa? Lord of the Abyss terus meraung kesakitan. Serangan energi pedang Qingchen mengandung aura kekacauan yang menakutkan yang dapat merusak kekuatan Demon Abyss miliknya, menyebabkan tubuhnya terus meleleh. Rasa sakit ini seperti seribu pedang. Sepertinya dia telah dimasukkan ke dalam panci minyak untuk disiksa. Namun Qingchen nampak belum berhenti. Kekuatan api yang berkobar langsung menyelimuti tubuh Lord of the Abyss. Tidak, teriakan Lord of the Abyss begitu keras sehingga bahkan orang yang paling kejam pun tidak akan dapat menahannya. Semua rasa sakit yang dia derita selama hidupnya selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, kurang dari 1% saat ini. Energi iblis di tubuhnya tidak diatur, dilepaskan dengan cara yang sangat kacau, tetapi tidak dapat menekan kekuatan api yang dilepaskan oleh Qingchen dan pada akhirnya boom! Lutut Lord of the Abyss pun menempel di tanah dan satu-satunya alasan yang tersisa membuatnya berteriak. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Berhenti! Namun Qingchen tetap tidak berhenti. Dia malah mengendalikan kekuatan apinya semakin kuat dan kemudian menghirup jiwa Lord of the Abyss. Dan kekuatan aneh pada pedang karat misterius juga berkembang dengan aura dingin. Dia tertawa aneh dan menyerap kekuatan Lord of the Abyss, sehingga memberi Lord of the Abyss rasa sakit yang luar biasa. Api besar terus-menerus menghanguskan Lord of the Abyss, dan kekuatan guntur meledak di tubuh Lord of the Abyss. Dan di sisi dalam dan luar menyebabkan Lord of the Abyss menderita penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegelapan memadamkan guntur dan api terpantul di wajah Qingchen. Mata Qingchen dingin menatap semua ini dengan tenang. Tidak peduli bagaimana Lord of the Abyss meratap, Qingchen tetap acuh tak acuh. Di kejauhan, wajah leluhur suci Sungai Darah memucat, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menjilat lukanya dan diam-diam memulihkan kekuatannya, tetapi tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pada saat ini akhirnya api yang membakar tubuh Lord of the Abyss dan energi iblis di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan api penyucian yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat kekuatan Qingchen dicurahkan, kehidupan dan kehendak dari Lord of the Abyss ditelan oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia bahkan tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya sama sekali. Di dunia yang kacau ini, jiwa dan tubuhnya terus ditembus, dan bahkan taunya tidak bisa menyembuhkannya. Lord of the Abyss ingin melawan dan melarikan diri, tetapi dia hanya bisa berputar dan berguling. Dia berteriak lebih keras lagi dan sepertinya dia putus asa. Dia telah bermain dengan lawan dan mangsa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi bahkan yang termiskin pun tidak sesengsara dia sekarang. Di bawah peleburan api terus-menerus, jiwa Lord of the Abyss menghilang, dan boom, akhirnya Lord of the Abyss terbaring di tanah. Tubuhnya bergerak-gerak dan kejang-kejang. Jelas dia hanyalah tubuh jiwa, bahkan bukan tubuh fisik. Tetapi itu membuatnya lebih tak tertahankan lagi. Baru pada saat itulah Qingchen pun menarik kembali penyiksaannya. Kemudian Qingchen segera menginjak kepala Lord of the Abyss. Qingchen menatapnya dengan dingin. Nah, aku akan membunuhmu. Berbagai perasaan kembali ke tubuh. Diinjak-injak oleh Qingchen seperti ini dengan begitu ganas.
Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di kepala Lord of the Abyss, dan dia meraung marah. Dia berjuang melawan amarahnya, dan energi iblisnya melonjak ke langit. Oke, Qin Chen sedikit pengernyit. Lord of the Abyss ini memang luar biasa. Setelah menderita kesakitan yang luar biasa, Lord of the Abyss ini masih bisa pulih. Di dalam tubuhnya sepertinya ada sumber napas yang memungkinkannya untuk terus melakukan perbaikan.